ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham dan kita masih membahas riwayat tentang Amr Saqifah. Apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita katakan bahwa para ulama beristimbat dari kejadian ini dengan kesimpulan betapa pentingnya kepemimpinan. Tidak ada yang menyimpulkan bahwa ini menunjukkan bahwa para sahabat ambisi untuk menjadi pemimpin atau mereka berebut kepemimpinan. Enggak ada yang menyimpulkan demikian illa ahlul ahwa, illa man fi qalbihi marad, kecuali mereka-mereka yang fi qulubihim zayghun, yang dalam hati mereka ada penyakit. Adapun para ulama ahli sunnah yang berkeyakinan dengan prinsip-prinsip sunnah, yang berakidah dengan akidah tauhid, maka mereka mengenali keutamaan para sahabat, keutamaan muhajirin wal ansar, keutamaan Abu Bakar wa Umar dan lain-lainnya dari para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Maka mereka menyimpulkan kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan. Tidak boleh sehari pun kaum muslimin tanpa penguasa, tanpa pemimpin. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan riwayat berikutnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Seorang yang dijuluki dengan turjuman Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Seorang yang dijuluki dengan wi'aul ilm, mangkuk ilmu. Karena beliau sangat banyak ilmunya bersama keadaannya dalam muda umurnya. Artinya dalam keadaan masih muda umurnya tetapi ilmunya ghazir, sehingga beliau sering diajak untuk berbicara masalah-masalah penting bersama kibar para sahabat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab membawanya dalam pembicaraan-pembicaraan penting.
Sampai-sampai sahabat-sahabat lainnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah kami perlu membawa anak-anak kami? Karena Ibnu Abbas seumur dengan anak-anak mereka. Engkau membawa Ibnu Abbas, apakah kami perlu membawa anak-anak kami? Maksudnya menyindir beliau Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini berbeda. Dia berbeda dengan anak-anak kalian. Seorang yang sangat aqul, lahu lisanun saul, seorang yang cerdas dan lidahnya selalu bertanya ilmu, sampai dibuktikan oleh beliau. Menurut kalian, apa tafsir ayat ini? Apa tafsir ayat ini? Semua tidak memahami tafsirnya dan salah menjawabnya. Maka terakhir Amirul Mukminin bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, jawab, apa tafsir ayat ini? Kata beliau, adapun aku melihatnya demikian-demikian. Maka terkejut semuanya, terkagum-kagum dengan kepandaian dan keilmuan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Setelah itu, maka mereka memaklumi satu-satunya anak remaja yang ikut berbicara bersama orang-orang besar dari kalangan para sahabat, berbicara tentang perkara-perkara penting. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akhbarani Abdurrahman bin Auf, menyampaikan kepadaku Abdurrahman bin Auf dalam keadaan aku berada di rumahnya. Antadiruhu, menunggu beliau, menunggu Abdurrahman bin Auf. Di mana beliau? Wa huwa 'inda Umar fi akhir hajjatin hajjaha Umar. Sedangkan Abdurrahman bin Auf di tempat Amirul Mukminin Umar di akhir haji beliau yang beliau kerjakan. Berarti di mana Ibnu Abbas? Di rumah Abdurrahman bin Auf, menunggu Abdurrahman bin Auf. Di mana Abdurrahman bin Auf? Bersama Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Faraja Abdurrahman, maka pulanglah Abdurrahman ke rumahnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Min 'indi Umar, dari sisi Umar. Fawajadani fi manzilihi bi Mina. Ternyata dia mendapati aku di rumahnya, di tempat tinggalnya di Mina. Antadiruhu, aku sedang menunggunya. Wa kuntu uqri'uhul Qur'an. Kata Ibnu Abbas, karena aku memang membacakan Quran kepada beliau. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf menimba ilmu dari Abdullah bin Abbas yang lebih muda. Menunggu di rumahnya karena ada kajian rutin untuk membacakan ayat-ayat Allah Taala dengan makna-maknanya. Faqala li Abdurrahman ibn Auf. Maka Abdurrahman ibn Auf mengatakan kepadaku, sebelum kita lanjutkan, perlu catatan sedikit. Ini riwayat di masa Umar bin Khattab sebagai khalifah, mengisahkan kisah bagaimana Umar akan menceritakan kejadian Saqifah. Paham? Kenapa kok berkait dengan masalah Saqifah? Kisah tentang Ibnu Abbas di rumahnya Abdurrahman bin Auf sepulang dari Umar bin Khattab. Padahal ketika itu Amirul Mukminin. Ini namanya asbab al-wurud, sebab teriwayatkannya kisah ini. Nanti Umar akan menceritakan kisah tentang Saqifah. Tetapi kita baca dulu bagaimana terjadinya kok sampai Umar Ibn Khattab menceritakan. Pertama, Ibnu Abbas menunggu Abdurrahman bin Auf di rumahnya. Dan Abdurrahman bin Auf dalam keadaan bersama Umar. Sampai kemudian datang ke rumahnya, didapati Abdullah bin Abbas sudah menunggu. Faqala li Abdurrahman bin Auf, ternyata Abdurrahman bin Auf mengkhabarkan kepadaku, kata Ibnu Abbas, "Lau ra'aita rajulan ata Amirul Mukminin, faqala ya Amirul Mukminin, hal laka fi fulanin? Yaqulu wallahi law qad mata Umar bin al-Khattab, laqad bay'atu fulanan." Coba kalau engkau tahu, wahai Ibnu Abbas. Coba kalau engkau tahu bahwa tadi ada seorang yang datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
Halaka fi fulan, apakah engkau berkepentingan dengan si fulan? Karena si fulan ini berkata, wallahi law qad mata Umar, demi Allah, kalau Umar sudah meninggal, aku akan baiat si fulan. Wallahi ma kanat bai'atu Abi Bakrin illa fatatan fatammat. Sungguh demi Allah, tidaklah baiatnya Abu Bakar kecuali sepintas kemudian terjadi dan sah. Apa maksud ucapan orang ini? Artinya tiba-tiba Abu Bakar dibaiat dan tiba-tiba terjadi jadi khalifah. Maka kalau meninggal Amirul Mukminin Umar, aku segera akan membaiat si fulan. Saya akan terjadi khalifah. Jadi dikira hanya dulu-duluan. Ketika disampaikan kepada Umar seperti itu, Umar marah. Faghadiba Umar. Umar marah. Faqala insyaallah laqaimul 'ashiyyata fin nas. Famuhadhdhiruhum haula alladhina yuriduna an yughdibuhum amrahum aw yaghsibuhum amrahum. Sungguh demi Allah, aku akan berdiri waktu Isya nanti di hadapan seluruh manusia. Aku akan peringatkan mereka dari orang-orang yang akan merampas hak-hak kalian. Kalau dia langsung membaiat si fulan, kan artinya merampas hak-hak orang-orang yang pantas untuk diajak bicara dari ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang memang pantas untuk berbicara tentang kepemimpinan. Sungguh demi Allah, aku akan berdiri sore ini dan aku akan umumkan peringatan atas mereka-mereka yang akan merampas hak-hak rakyat, hak-hak manusia. Qala Abdurrahman, kata Abdurrahman bin Auf, tapi aku cegah beliau. Faqultu ya Amirul Mukminin, la taf'al, jangan lakukan. Fa innal mausim yajma' ru'a'an nas. Karena ini musim haji. Musim haji itu terkumpul padanya segala lapisan masyarakat. Ru'a'an nas, orang-orang rendahan dari manusia, orang awam, orang-orang bodoh. Wa ghawgha'ahum, akan berkumpul pula para ghawghaiyun. Ghawgha juga sama dengan ru'a. Ru'a dari kata para ra'i, para penggembala. Ini orang-orang rendahan yang nggak ngerti apa-apa. Ghawgha, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang berbicara seenaknya dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Ini musim haji, banyak manusia yang awam, yang bodoh, para penggembala, orang-orang awam. Alladzina yaghlibuna ala qurbika hina taqumu fin nas. Tentu mereka akan mendominasi manusia di depan engkau. Artinya kalau Amirul Mukminin ngomong ketika itu, yang dihadapi sebagian besar mereka, orang yang nggak ngerti apa-apa. Wa inni akhsha an taquma fataqula maqalatan yatiru biha ulaik. Dan aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, aku khawatir kalau engkau berbicara dengan ucapanmu nanti dan terbang ucapan itu di hadapan mereka, di telinga mereka, dalam keadaan mereka memahaminya dengan salah. Yatiru biha ulaika anka kulla matir. Mereka akan membawa ucapanmu ke sana kemari dengan salah. Wala ya'uha, mereka enggak akan bisa paham. Wala yada'uha ala mawadhi'iha, atau mereka enggak akan menempatkannya pada tempatnya. Akan salah menempatkan. Fa'amhil hatta taqdamal Madinah. Maka aku sarankan agar engkau tunda pembicaraan itu. Jangan di sini di musim haji yang berkumpul orang-orang awam, nggak ngerti apa-apa, dan itu yang mayoritas, yang terbanyak. Tunggu, amhil hatta taqdamal Madinah. Tunggu sampai engkau pulang ke Madinah. Fa innaha darus sunnah, karena Madinah itu adalah negeri sunnah. Takhlusu bi ahli al-fiqh, terkumpul di sana orang-orang yang ahli di bidang fiqh. Ini para sahabat yang pandai, para ulama. Wa asyrafun nas, di sana akan berkumpul orang-orang mulia dari manusia, muhajirin dan ansar. Fataqulu ma qulta bil Madinah mutamakkinan, engkau akan bicara di Madinah dalam keadaan mantap, dipahami dengan apa yang kau maksud. Faya'i ahlal fiqh, para ahli fiqh akan memahami ucapanmu dengan fiqh mereka.
wa yad'uha ala mawadhi'iha, dan mereka akan menempatkannya pada tempatnya. Lihat usulan yang bagus dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau kisahkan kepada siapa? Kepada Ibn Abbas. Dan ketika itu Umar berkata, "Ama wallahi, insyaallah la aqumanna bidzalika awwala maqamin aqumuhu bil Madinah." Diterima usulnya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. "Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, insyaallah aku akan berdiri di Madinah, berbicara di awal pertama aku khutbah. Di awal pertama aku khutbah di Madinah, aku akan sampaikan masalah ini." Ini demikian riwayatnya mengapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab tiba-tiba berbicara tentang kejadian Saqifah di mimbar, di hadapan ummah, di hadapan manusia. Faqadimnal Madinah. Ibnu Abbas menceritakan. Sekarang kisahnya Ibnu Abbas. Maka datanglah ke Madinah. Fi aqib Dzul Hijjah, di akhir bulan Dzul Hijjah mereka pulang ke Madinah. Falamma kana yaumal jum'ati, maka ketika datang hari Jumat, ajjaltur rawah hina zalat syams. Aku bersegera berangkat ke masjid. Begitu matahari tergelincir, aku berangkat. Fa ajidu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail jalisan. Aku dapati di sana Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail sedang duduk, bersandar ila ruknil mimbar, paling depan berarti, bersandar di tiang mimbar. Fajalastu hadwahu tamassa rukbati wa rukbatahu. Maka aku duduk di hadapan beliau, di hadapan Sa'id ibn Zaid, dalam keadaan lututku bersentuhan dengan lututnya. Falam anshab an kharaja Umar ibn al-Khattab, maka tidak berapa lama keluarlah Umar ibn al-Khattab untuk berkhutbah. Falam ra'aituhu muqbilan, ketika aku melihat Umar bin Khattab datang, aku berbisik kepada Sa'id ibn Zaid yang duduk di hadapannya, la yaqulanna al-ashiyata ala hadzal mimbar maqalatan lam yaqulha mundu istukhlif. Ketahuilah, beliau akan bicara siang hari ini menjelang sore, itu asyiyah, di mimbar ini satu ucapan yang beliau belum pernah sampaikan sejak dia menjadi khalifah. Ini akan membicara pembicaraan besar yang tidak diucapkan oleh dia atau belum diucapkan selama dia jadi khalifah. Fa ankara alayya Sa'id ibn Zaid dalika. Sa'id ibn Zaid mengingkari aku, kata Ibn Abbas. Apa itu? Ucapan yang enggak pernah diucapkan. Qala ma 'asa an yaqula mimma lam yaqul qabla. Apa itu? Apa kira-kira yang akan diucapkan? Apa yang belum pernah diucapkan selama dia jadi khalifah? Ibn Abbas terdiam. Ada sekedar semangat saja. Semangat ingin mendengarkan ucapan Umar yang sudah direncanakan sejak di Mekah, sejak haji kemarin. Fajalasa Umar 'alal mimbar, maka Umar duduk di mimbar. Falamma sakatal muadzin, ketika muadzin telah selesai azan, maka bangkitlah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Fa asna 'ala Allah bima huwa ahluh, memuji Allah dengan apa yang pantas baginya. Dan sebagaimana khutbah-khutbah dimulai dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah ila akhirih. Baru kemudian berkata, amma ba'd fa inni qailun lakum al-yawm maqalatan qad qaddara li an aqulaha. Sungguh aku akan berbicara pada kalian hari ini satu ucapan yang Allah takdirkan untukku untuk mengucapkannya. Wala adri la'allaha baina yaday ajali, dan aku tidak tahu, bisa jadi ini adalah terakhir sebelum ajalku. Faman aqalaha wa wa'aha falyakhudh biha. Siapa yang memahaminya, siapa yang mengerti, maka hendaklah dia berpegang dengannya. Haitsun tahat bihi rahilatuhu,
hendaklah dia berpegang dengannya sampai terakhir kendaraannya berhenti. Artinya sampai mati. Sampai terakhir kendaraannya berhenti. Wa man khasya an la ya'yaha fala yahillu li ahadin an yakdiba alayya. Dan barang siapa yang tidak mampu memahami dan tidak mengerti, maka aku tidak halalkan untuk berdusta atas namaku. Artinya jangan berbicara seenaknya atas namaku dengan salah. Siapa yang paham, pegang kuat-kuat sampai mati. Dan siapa yang tidak paham, aku tidak halalkan untuk menyampaikan pada orang lain atas namaku. Innallaha ba'atha Muhammadan wa anzala alaihi alkitab. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan bersamanya kitab Al-Quran. Fakana mimma anzala alaihi ayatul rajam. Dan diantara apa yang diturunkan adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa alimnaha. Kami membacanya, kami mengetahuinya. Wa wa'ainaha, kami mengerti tentangnya. Wa rajama Rasulullah wa rajamna. Rasulullah SAW merajam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kami pun melakukan rajam setelah beliau. Artinya jangan kemudian kalian tolak karena lafaznya tidak ada dalam Quran. Ini khairuddin azakumullah. Yang pertama, ilmu yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa ayatul rajam kami baca, kami paham, kami mengerti, kami praktekkan. Rasulullah SAW merajam, kami pun merajam. Fa'akhsha an tala bin nasi zamanun. Aku khawatir akan berpanjang waktu, berpanjang zaman, tiba-tiba yaqulul qail, akan berkata orang yang berkata, wallahi ma najir rajam fi kitabillah, wallahi lam najid ar-rajam fi kitabillah. Aku khawatir suatu saat akan ada yang berkata, demi Allah, aku tidak mendapati dalam Al-Quran ayat tentang rajam. Ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami turunkan dari ayat-ayat ini, kata Allah, ada yang kami nasahkan. Dan apa yang kami nasahkan, ada yang kami ganti dengan yang sama atau dengan yang lebih baik daripadanya. Artinya ada yang dimansuhkan lafadznya dan maknanya, ada yang dimansuhkan lafadznya saja tetapi hukumnya tetap, dan itulah ayatul rajam. Lafadznya dimansuhkan tetapi hukumnya tetap. Dari hadis Rasulullah SAW dan dari ijma' para sahabat bahwa mereka tetap melakukan rajam. Fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah. Akhirnya orang tadi sesat, meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsin. Sesungguhnya rajam itu di dalam kitab Allah adalah hak bagi siapa yang berzina dalam keadaan sudah pernah menikah. Apakah rijal awin nisa, apakah laki-laki maupun para wanita. Idza qamatil bayyinah, kalau ditegakkan bayyinah, bukti-buktinya dengan 4 saksi. Au kanal hablu, atau karena dia hamil. Awil i'tiraf, atau karena pengakuan, maka ditegakkan rajam. Thumma inna qad kunna naqra fi kitabillah, dan juga kami pernah membaca dalam kitabullah, la targhabu an abaikum. Yang kedua disampaikan tentang masalah nasab. La targhabu an abaikum, kalian jangan mengingkari bapak-bapak kalian. Artinya jangan menasabkan kepada selain bapak kalian. Jangan mengingkari bapak-bapak kalian. Fa innahu kufrun bikum, karena itu adalah kekafiran. Antarghabu an abaikum, kalau kalian mengingkari nasab bapak kalian. Artinya sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan, man nasaba ila ghairi ahli faqad kafar. Siapa yang menasabkan kepada bukan bapaknya, maka dia kafir, atau dikatakan amalannya kufur. Ini ancaman dari Rasulullah SAW agar kita tidak menistatkan diri kita kepada selain bapak-bapak kita.
Maka hati-hati. Mereka-mereka yang punya bapak angkat, nasabnya tidak boleh ke bapak angkat, tetap ke bapaknya yang asli. Sebagaimana Zaid ibn Harithah, yang tadinya dikenal Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena diangkat anak oleh Rasul alaihi salatu wassalam, terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Ketika turun, ud'uhum liabaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka, maka Nabi memerintahkan untuk dipanggil Zaid dengan Zaid bin Harithah, kembali kepada bapaknya, dinisbatkan kepada bapaknya, dan mengancam siapa yang menasabkan kepada selain bapaknya maka faqad kafar, maka dia telah melakukan kekufuran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ala inna Rasulullah SAW qala la tutruni kama atra Isa ibnu Maryam wa qulu Abdullahi wa rasuluh. Ini hadis yang dikeluarkan pula dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi sama maknanya. La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasul. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan, kata Nabi, melampaui batas, seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam sampai menyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Wa qulu Abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa aku hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih. Ini yang ketiga, diingatkan agar jangan ghulu, jangan melampaui batas, jangan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tetap hamba Allah dan Rasulnya, Rasulullah yang mulia. Yang keempat, baru masuk kepada permasalahan. Thumma innahu qad balagani anna fulanan qal, kemudian telah sampai kepadaku berita bahwa si fulan berkata, wallahi law qad mata Umar ibn al-Khattab laqad ba'atu fulanan, sungguh demi Allah kalau meninggal Ibnu Umar niscaya aku akan baiat kepada si fulan. Fala yaghurranna amran an yaqul inna bai'ata Abi Bakrin kanat faltatan fatammat. Maka jangan menipu kalian ucapan orang ini yang berkata bahwasanya baiat Abu Bakar itu tidak sengaja, tiba-tiba terjadi kemudian sempurna, tiba-tiba terjadi kemudian sah. Wa innaha qad kanat kadzalik, kata Umar, bahwasanya kejadiannya memang demikian. Illa, tetapi annallaha qad waffa syarraha, tetapi Allah telah melindungi kita dari kejelekannya. Anti kejelekan fitnah. Walaysa fikum man tanqati'al a'naq, tidak ada di antara kalian orang yang semua kepala-kepala terputus, artinya tunduk menerimanya, tak ada. Laisa fikum misla Abi Bakrin, tidak ada di antara kalian orang yang seperti Abu Bakar. Kejadian Abu Bakar tidak sengaja memang, tiba-tiba terjadi. Tetapi Abu Bakar ini sosok yang diakui oleh seluruhnya, Muhajirin wal Ansar, sehingga tammatil bai'ah. Tapi kalau kalian sok mau meniru, kita begitu Umar mati langsung kita bai'at si fulan, niscaya akan terjadi seperti Abu Bakar. Belum tentu. Kenapa? Karena di tengah kalian tidak ada orang yang seperti Abu Bakar. Kamu angkat si fulan, yang lain akan marah. Kamu angkat Allan, yang ini akan marah. Akan terjadi fitnah besar. Hati-hati. La yaghurrannakum, jangan kalian tertipu dengan ucapan si fulan yang menyatakan bahwa baiat Abu Bakar itu tidak sengaja, tiba-tiba terjadi kemudian sempurna, kemudian kalian akan berbuat seperti itu sekarang. Begitu aku mati, kalian baiat seenaknya. Hati-hati. Kata Amirul Mukminin, la yaghurrannakum, jangan sampai menipu kalian ucapan-ucapan seperti itu. Karena saat ini tidak ada orang yang seperti Abu Bakar. Adapun Abu Bakar ketika dibaiat tidak ada satupun yang tidak ridho, semuanya sepakat, semuanya ikhlas, semuanya memilih. Siapa hari ini orang yang seperti Abu Bakar? Qala wa laysa fiikum man tanqati'ul a'naq ilaihi mithlu Abi Bakrin, tidak ada di antara kalian orang yang bisa diterima oleh semua pihak seperti Abu Bakar.
Faman bai'a rajulan an ghairi masyuratin minal muslimin fa innahu la bai'ata lahu huwa walalladhi bai'ahu taghirratan an yuqtala. Maka siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dari kalangan kaum muslimin, dalam tanda petik, siapa kaum muslimin yang dimaksud? Ahlul halli wal aqdi, yakni orang-orang yang pantas berbicara masalah itu, khususnya muhajirin dan ansar ketika itu. Barang siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, fa innahu la bai'ata lahu, maka tidak dianggap baiatnya. Walalladzi bai'ahu, tidak pula orang yang dibaiatnya tidak sah. Bahkan itu merupakan taghirratan ayyuqtala, sesuatu bahaya fitnah besar yang memungkinkan dua orang itu akan dibunuh oleh orang lain. Hati-hati. Innahu kana min khabarina hina tuwfiya Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna ansar khalafuna. Kejadiannya, sesungguhnya yang terjadi dari berita-berita kami ketika itu adalah ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata orang-orang Ansar memisahkan diri dari kami, berbicara sendiri di bait, di halaman rumah kampung Bani Saqifah atau Bani Sa'idah. Fajtama'a ashrafuhum, berkumpul di sana tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Wa takhallafa 'anna, sedangkan tidak ada di tengah kami Ali bin Abi Thalib, enggak ada pula Zubair ibn al-Awwam dan yang bersamanya. Maka berkumpullah orang-orang muhajirin menemui Abu Bakar, dan mereka berkata, dan aku pun berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakrin, intaliq bina ila ikhwanina haula minal ansar, mari kita berangkat ke saudara-saudara kita di kalangan Ansar. Fantalaqna na'ummuhum, maka kami pun berangkat menemui mereka, khawatir akan terjadi hal-hal yang merupakan bibit perpecahan. Jangan sampai Ansar berbicara sendiri. Tidak ada perbedaan muhajirin dan Ansar. Kita muslimin, kita berbicara, bermusyawarah bersama-sama. Hatta laqina minhum rajulan salihan, sampai kami pun menemui dua orang saleh. Fadzakara lana ma tamala'a alaihi alqaum. Dua orang tadi memberitakan apa yang terjadi di sana. Wa qala, keduanya berkata, aina turidun ya ma'syaral muhajirin, mau kemana kalian wahai muhajirin? Qulna, kami katakan, nuridu ikhwanana haula'i minal ansar, kami ingin bertemu saudara-saudara kami dari kalangan Ansar. Qala, dua orang tadi berkata, fala alaikum alla taqrabuhum ya ma'syaral muhajirin, jangan, memang tidak ada apa-apa atas kalian wahai muhajirin untuk bertemu dengan mereka, tetapi uqdu amrakum, kalian urusi diri kalian sendiri, jangan ke sana. Aku melihat mereka sedang panas, bertikai panas. Wallahi lanatiyannahum, kata Umar, demi Allah aku akan datangi mereka. Justru ketika mendengar seperti itu malah semakin semangat, ingin meredakan permasalahan dan ingin mendinginkan suasana. Bahkan aku dan kami semua akan ke sana. Fantalaqna hatta atainahum, maka kami pun berangkat dan menemui mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Fa idza baina dhahranaihim rajulun muzammil, di tengah mereka ada seseorang yang berkerodong dengan selimutnya atau dengan pakaian jubah luarnya. Aku katakan, man hadza, siapa dia? Qalu, mereka berkata, Sa'ad ibni Ubadah. Sa'ad ibni Ubadah radhiyallahu taala anhu. Qultu ma lahu, aku katakan, ada apa dengannya? Kenapa berkerodong dengan selimut? Qalu waj'un, dia dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit.
Falamma jalasna tashahhada khatibuhum. Ketika kami duduk, salah seorang khatib mereka berkhutbah, memuji Allah dan menyanjungnya. Dan kemudian berbicara, di antara isinya dia berkata, "Amma ba'du, fa nahnu ansarullah. Amma ba'd, ketahuilah bahwa kami penolong-penolong Allah." Ini kaum Ansar. "Wa katibatul Islam, kami pejuang-pejuang Islam. Wa antum ma'syaral muhajirin rahtun minna. Adapun kalian wahai muhajirin adalah bagian dari kami." Karena mereka yang menerima muhajirin di Madinah, berarti dikatakan muhajirin adalah bagian dari kami. Sudah anggap seperti keluarga kami. "Wa qad daffat daffatun min qaumikum." Dan dikatakan telah terjadi dari kaum kalian daffatun. Ini satu kejadian. Daffah maknanya jamaah mendatangi dari Badiah, dari gunung-gunung ke kota. Wa ya aidan al jamaah tasiru birifq. Artinya telah datang orang-orang dari gunung ke sini, ke kota, mendengar berita besar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa idahum yuriduna an yahtazuna min aslina wa yaktasibuna al-amr. Kata orang tadi, kata khatib tadi, ternyata mereka menginginkan untuk merebut dari kami hak-hak kami sampai selesai berbicara. Hatta sakata. Setelah selesai berbicara, kata Umar, aku ingin ngomong. Wa qad zawwartu fi nafsi maqalatan. Aku sudah siapkan dalam hatiku ucapan yang tepat, ucapan yang bagus, yang qad a'jabatni, yang aku sudah kagum dengan apa yang akan aku ucapkan. Uridu an uqaddimaha baina yaday Abi Bakar. Aku ingin menyampaikannya di hadapan Abu Bakar. Karena aku merasa ucapanku tepat sekali, dengan hujjah-hujjah yang bagus, dengan dalil-dalil yang bagus. Wa kuntu udari minhu ba'd al-hadd. Dan aku selalu ingin bersaing bersama Abu Bakar bahwa aku bisa mengucapkan satu kalimat yang bagus. Ternyata Abu Bakar menahanku dan berkata, ala rislik, sabar wahai Umar. Ala rislika ya Umar, sabar wahai Umar, jangan terburu-buru. Fakarihtu an ughdibahu, dan aku tidak suka kalau membuat Abu Bakar marah. Maka aku turuti kemauan Abu Bakar. Aku pun mengalah. Fatakallama huwa wa huwa kana a'lam minni wa awfar. Maka berbicaralah Abu Bakar, dan memang Abu Bakar lebih alim dariku, lebih pandai dariku, dan lebih terhormat dariku. Sehingga ketika berbicara semua diam, semua menghormati ucapan Abu Bakar. Fa wallahi ma taraka min kalimatin a'jabatni min tazwiri illa qalaha fi badihatihi. Sungguh demi Allah, tidak tertinggal satu kalimat pun dari apa yang aku rencanakan untuk aku sampaikan, dari ucapan yang aku anggap bagus, yang aku kagum dengan apa yang aku ucapkan atau yang akan aku ucapkan, ternyata tidak tersisa satu kalimat pun kecuali diucapkan oleh Abu Bakar. Wa ziyadah, dengan ditambah. Masya Allah. Inilah barokahnya orang yang sabar. Umar sabar. Ketika disuruh menahan diri, tunggu, sabar. Maka dia sabar. Ternyata apa yang ingin disampaikannya terwakili oleh ucapan Abu Bakar, bahkan lebih. Dan disebutkan di sini fi badihatihi au mislaha. Fi badihatihi artinya ada di benaknya Abu Bakar dan terucap secara spontan. Semuanya ada pada beliau. Au afdal, bahkan lebih afdal dari apa yang aku rencanakan. Hatta sakata, sampai berakhir ucapan Abu Bakar. Qala amma ma dzakartum fikum min khairin fa antum lahu ahlun. Kata Abu Bakar terakhir, adapun apa yang kalian sebutkan tentang keutamaan kalian, maka kami mengakuinya.
Antum ahlun bihi, kalian memang ahlinya dan kalian memang berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Walan ta'rifal Arab hadzal amr illa li hadzal hayy. Orang-orang Arab tidak kenal keutamaan tadi kecuali pada kalian. Keutamaan memberikan pertolongan pada Rasulullah. Keutamaan memberikan tempat di Madinah. Keutamaan Ansar Rasulullah, penolong-penolong Rasulullah. Maka itu keutamaan yang dikenal oleh seluruh orang-orang Arab. Semuanya tahu tentang itu. Tetapi permasalahan kepemimpinan, permasalahan yang mengatur atau yang pantas untuk menjadi pemimpin, semua orang-orang Arab tahu bahwa itu milik Quraisy. Dan Rasulullah SAW menyatakan a'immah min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga dikatakan orang Quraisy yang baiknya memimpin orang-orang baik, yang jeleknya memimpin orang-orang jelek. Apa maknanya? Maknanya sifat kepemimpinan ada pada mereka. Sehingga kalau jelek memimpin orang-orang jelek, kalau baik memimpin orang-orang baik. Ini sifat Quraisy. Dan kenyataannya memang sepanjang sejarah kalian baca sirah, orang-orang Arab musyrikin ikut siapa? Ikut Quraisy. Ketika perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar, semuanya mereka menyerang muslimin dipimpin oleh Quraisy. Muslimin juga dipimpin oleh Quraisy. Karena memang mereka memiliki sifat kepemimpinan. Yang baiknya memimpin yang baik, yang jeleknya memimpin yang jelek. Maka kata Abu Bakar itu sudah dikenal oleh seluruh orang Arab. Hum awsatul Arab nasaban wadaran. Mereka adalah orang-orang yang tengah secara keturunan, garis keturunan. Maka hampir semua kabilah-kabilah yang lain nyambung ke Quraisy. Wa qad ratitum lakum ahadu hadaini rajulaini. Maka kalian hendaklah puas dan ridha dengan salah satu dari dua orang ini. Abu Bakar memegang tangan Umar bin Khattab dan memegang Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Hendaklah kalian ridha dengan salah satu dari dua orang ini. Kalian pilih Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa huwa jalisun bainana. Dalam keadaan beliau duduk di tengah kami. Kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, ucapannya seluruhnya bagus. Ma akrahu syai'an mimma qalahu ghairaha. Tidak ada yang tidak aku sukai satu kalimat pun kecuali yang terakhir. Ketika menyatakan pilih Umar bin Khattab, itu yang aku gak suka. Semuanya bagus dari awal sampai akhir. Tidak ada yang aku benci kecuali yang terakhir. Wa kana wallahi an uqaddima fatudrab unuqi. Sungguh demi Allah, kalau aku dihadapkan di tengah-tengah mereka kemudian dipenggal kepalaku, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin mereka dalam keadaan ada Abu Bakar di tengah-tengah mereka. Tidak, aku nggak akan mau untuk memimpin satu masyarakat yang di sana ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahi la yuqarribuni dzalika illa ism ahabba ilayya min an ata'ammar ala qaumin fihim Abu Bakrin. Sungguh lebih aku sukai aku ditaruh di tengah mereka kemudian dipenggal leherku daripada aku harus memimpin satu kaum yang di tengah kaum tersebut ada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata seseorang minal ansar, kemudian ada seseorang dari kalangan ansar, ana judailuha al-muhakkak atau muhakkak, ana judailuha al-muhakkak urayquha al-murajjab, minna amirun wa minkum amir ya ma'syara Quraisy. Kalimat judailuha al-muhakkak wa urayquha al-murajjab maknanya ud yang ditancapkan, tongkat yang ditancapkan untuk mengikat seekor unta. Wa tastarih ilaih. Wal Arab tadribu bihi al-mathal lirajul yastashfi bi ra'yihi. Dan itu
biasa diungkapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kesepakatan. Misalnya dia berbicara mengusulkan satu usulan. Kamu sepakat? Kamu akan berkata kepadanya, ana judailuhal muhakkak wa udaiquhal murajjab. Aku tonggaknya, aku tiang pengikatnya. Artinya aku dukung ucapanmu. Aku bersamamu. Maka dari kami seorang amir, dari kalian seorang amir. Masih berpikir harus ada amir dari sana, harus ada amir dari sini. Dua amir. Fakathural laghat. Akhirnya terjadi keributan atau suara yang ramai. Terjadi suara yang ramai, wartafa'atil aswat. Suara menaik semakin tinggi. Hatta taqawwaftul ikhtilaf. Sampai aku, kata Umar bin Khattab. Ini dalam khutbah ya, dikisahkan dalam khutbah. Sampai aku khawatir akan terjadinya pertikaian. Faqultu ubsat yadaka ya Aba Bakrin. Maka Umar langsung berijtihad. Buka tanganmu wahai Abu Bakar. Berikan tanganmu wahai Abu Bakrin. Fabasata yadahu. Kemudian dibuka tangannya dan aku baiat dia. Dan aku katakan aku baiat Abu Bakr as-Siddiq sebagai pemimpin kita. Fabaya'al muhajirun, maka dibaiatlah oleh muhajirin seluruhnya. Dan kemudian dibaiat pula oleh orang Ansar. Wa nazawna ala Sa'ad ibn Ubadah, dan kami melupakan Sa'ad ibn Ubadah. Tadi kan jadikan tokohnya. Faqala qailun minhum, maka seorang berkata dari kalangan Ansar, qataltum Sa'ad ibn Ubadah, kalian sungguh membunuh Sa'ad ibn Ubadah. Maksudnya mengecewakan Sa'ad ibn Ubadah karena terlupakan, tidak diajak bicara. Faqultu qatalallahu Sa'ad ibn Ubadah. Dan ini adalah hampir-hampir terjadi fitnah. Masalah mereka menentukan pemimpin, harus ada pemimpin, tapi mereka belum sepakat dari kalangan Ansar atau dari kalangan Muhajirin. Sampai kemudian Abu Bakar memberikan hujjah. InsyaAllah pada kajian mendatang, kalau kita sempat, kita akan bacakan ucapan Abu Bakar secara detail. Bahwasanya beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat bagus. yakni memuji Ansar, menyebutkan keutamaan-keutamaan Ansar, memuji Muhajirin, keutamaan-keutamaan Muhajirin, memuji para sahabat dan membawakan hadis-hadis yang menyatakan imam min Quraisy, sehingga semuanya muqni'. Baik, apa hikmah dibawakannya kisah ini di khutbah Jumat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kita ingat awal sebabnya kenapa beliau ingin menyampaikan hal itu. Karena ada orang yang mengira bahwa baiat Abu Bakar nggak sengaja, tiba-tiba dibaiat jadi. Gitu. Maka nanti kalau Umar mati, meninggal, aku akan segera baiat di fulan. Dia langsung jadi. Maka dibantah oleh Amirul Mukminin Umar, bukan itu. Kejadiannya seperti ini. Disampaikan hujjah-hujjah dan dalil-dalil, dan kami bermusyawarah sampai ketika dikhawatirkan terjadi pertikaian, maka langsung diputuskan dengan satu keputusan yang diduga, yang disangka dengan ghalabatul dhann, dengan prasangka yang rajih bahwa beliau akan dipilih oleh semuanya, akan diridhoi oleh semuanya, yaitu Abu Bakar, karena sudah memimpin salat semasa Rasulullah sakit. Maka ketika dibaiat Abu Bakar, semua berkata dengan kata yang sama, radina, kami ridho Abu Bakar sebagai khalifah kami, sebagaimana kami ridho beliau sebagai pimpinan salat kami di masa Rasulullah SAW. Selesai. Maka kalau sekarang, wahai kaum muslimin, adakah orang yang seperti Abu Bakar? Apakah ada orang yang kira-kira disepakati oleh semua pihak? Tidak ada. Kalau kalian kemudian tanpa musyawarah membaiat seseorang, wallahi yang terjadi akan dipenggal lehernya oleh pihak lain. Lihat saja. Ini khonidun a'azakumullah, apa yang akan disampaikan atau apa yang mau disampaikan oleh Umar Ibn Khattab sebagai peringatan bahwa tetap yang namanya khilafah harus dengan musyawarah. Siapa yang diajak musyawarah? Ahlul halli wal aqdi, para ulama, ahlul fiqh, ahlul hadis, ahli tafsir, pakar-pakar ilmu ketatanegaraan. Mereka lah yang berbicara
dan merekalah yang memilih. Adapun rakyat jelata, ghawghaiyun dan juga awamun nas, maka mereka ngikut para ulamanya, ngikut para tokohnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.